Halo Ibu. Iya. Oke ya, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peserta Diklat Merdeka Belajar PGRI SLCC Provinsi Jawa Timur. Senang sekali siang ini kita bisa ketemu lagi di sesi kedua kelas menjadi guru YouTuber bersama saya Ibu Amiro dari Jombang, dan di belakang ada Pak James yang bertugas sebagai produser. Kemudian kita juga sudah kedatangan narasumber yang sangat inspiratif dan sudah mahir ya dalam dunia per-YouTubean, Bapak Mardani SPD dari SMK PGRI Singosari. Halo, selamat siang Pak Mardani. Selamat siang Ibu. Ya, selamat Gimana siang. Ini kabarnya saya Ibu Amiro? Alhamdulillah saya sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, ini sayang sekali ya Pak Mardani, saya nggak bisa ini melihat Iya. wajahnya karena ada permasalahan di kamera laptopnya ya. Tetapi teman-teman bisa melihat mungkin langsung ya di channelnya Pak Mardani. Silakan cari di YouTube dengan keyword Mardani Mat. Betul ya Pak ya? Benar Ibu. Iya, Oke. Mardani Mat. Nah, itu menunjukkan bahwa Pak Mardani ini adalah guru matematika. Saya sudah lihat channelnya dan sangat banyak video-video inspiratif yang mungkin sudah di-share ke siswanya untuk media pembelajaran. Nah, Oke. kalau kemarin teman-teman sudah mendapatkan contoh video pembelajaran dari Ibu Evi Setiorini yang notabene adalah dari guru SD ya. Nah, ini kita mungkin nanti akan mendapatkan pencerahan lagi dari guru SMK gitu ya, terutama pelajaran matematika. Betul Pak ya, matematika ya Pak ya? Oke, benar sekali Ibu. Iya, oke. Nah, seperti itu. Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya langsung aja berikan ke narasumber kita, Bapak Mardani SPD dari SMK PGRI Singosari, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan bagaimana cara membuat channel di YouTube. Silakan Pak Mardani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Salam. terima kasih Ibu Amiro, Pak Jim, memberikan kesempatan yang hormat untuk saya untuk berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu guru Diklat Merdeka Belajar, Bapak Ibu. Hari ini materinya untuk saya adalah cara membuat akun YouTube, Bu. Bu Amiro benar, Iya, ya? iya betul. Saya sudah membuat animasi atau tutorial untuk membuat akun YouTube, Bapak Ibu. Oke, ini langsung ditampilkan di sini atau Boleh bagaimana, Pak? Pak, ya boleh Oh, di-share begitu. screen-nya Pak. Oke, Ya. sebentar, oke. Sebentar, Bu, harap bersabar, oke. Ini saya filenya. Saya sudah buatkan videonya, semoga Bapak Ibu bisa memahami, okay. Gampang kok cara buatnya, Bu, asalkan panjenengan mau dan mau mencoba, insya Allah bisa. Screen-nya. Kemarin sudah diajarin cara mengupload video. Oh gitu, Pak. Hari ini channelnya. Oke, ini saya screen, oke. Mungkin langsung bisa diperhatikan, Bapak Ibu di rumah mungkin bisa diperhatikan, sehingga nanti ketika ada masalah kita bisa sharing
apa permasalahan panjenengan yang dihadapi. Share. Yang di-share video atau PowerPoint? Ini videonya atau saya praktekkan dengan buka YouTube, Pak? Silakan, bebas. Videonya nggih, bebas Videonya nggih. boleh. Siap. Sudah muncul, Bapak? Baru muncul. Ya, Sebentar, sudah. saya live. Ya. Sudah nggih. Ya, silakan di play. Nah, yang tadi tidak lihat wajah saya, bisa lihat wajah saya. Audionya kayaknya belum ini, Pak. Coba diulangi, tapi Ya. diklik include audio, ada tulisan include audionya dicentang. Ya, bisa di stop Stop share dulu, Pak. Stop share, kemudian share ulang. Nanti ada pilihan include audio, Pak. Nah, itu ini dipilih dicentang. Supaya ada suaranya. Ampun nggih, sudah muncul? Ya, tunggu sebentar. Belum muncul, Pak. Oke. Ya. Ampun nggih. Ya, silakan dipilih. Saya mulai nggih. Nggih. Assalamualaikum Sip. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardani. Saya berasal dari SMK PGRI Singosari, Kabupaten Malang. Selamat datang dan selamat belajar saya ucapkan untuk Bapak Ibu guru hebat, peserta Diklat Merdeka Belajar. Semoga apa yang panjenengan dapatkan dan apa yang panjenengan pelajari dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan khususnya untuk peserta didik kita. Bapak Ibu guru hebat, perkenankan saya untuk memandu panjenengan, bukan maksud untuk menggurui, hanya berbagi pengalaman saja tentang cara membuat akun YouTube dan mengupload video yang sudah kita punya. Langkah pertama, Bapak Ibu guru hebat, yang perlu panjenengan lakukan adalah silakan buka browser, bisa pakai Google Chrome atau Nero atau Firefox dan sebagainya. Tapi saya coba pilih dengan Google Chrome ya. Kemudian silakan panjenengan ketik alamat YouTube yaitu youtube.com ya. Jangan salah untuk ketiknya ya. Silakan ketik YouTube gitu Bu ya. Jadi youtube.com, jika sudah selesai diketik silakan di enter. Kemudian jika sudah keluar menunya, silakan di pojok kanan atas ada menu login Bapak Ibu semuanya. Silakan panjenengan login ya, klik login itu ya. Ketika sudah diklik akan muncul jendela seperti ini. Nah, silakan klik gunakan akun lain. Kemudian panjenengan ketik email panjenengan. Tidak perlu saya ajari Bapak Ibu ya. Sepertinya panjenengan sudah pasti memiliki akun Gmail. Karena saya yakin 100% HP panjenengan pasti sudah Android. Dan di Android itu membutuhkan Gmail. Nah, Gmail itu saja yang panjenengan masukkan agar tidak terlalu banyak akun Gmail yang panjenengan punya. Jadi biar satu pintu untuk akun Gmail, biar sama HP dan YouTube. Silakan panjenengan masukkan atau ketik akun Gmail panjenengan. Misalkan saya masukkan akun Gmail saya, kemudian klik berikutnya, ya. Ketika sudah klik berikutnya akan muncul jendela untuk meminta password panjenengan, ya. Silakan klik password panjenengan, boleh sama agar tidak banyak password ya, biar tidak lupa Bapak Ibu ketika ada masalah. Silakan klik passwordnya, kemudian kita klik berikutnya. Nah, akan muncul jendela seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat di pojok kanan atas adalah inisial kita Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan itu M, Nana Mardani, ya, maka inisial saya pasti M. Nah, kalau panjenengan Tiwi misalkan, maka inisialnya pasti T. Silakan untuk membuat akun YouTube, langkah pertama adalah klik yang ada inisial panjenengan itu, silakan diklik, kemudian pilih pengaturan. Oke, kemudian setelah pilih pengaturan, di situ akan muncul jendela seperti ini. Nah,
di situ ada channel Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat ini ada buat channel, silahkan panjenengan klik, kemudian akan keluar seperti ini. Nah, ini adalah jendela untuk menentukan nama channel panjenengan. Nah, silakan diganti nama channel panjenengan sesuai keinginan panjenengan. Bisa nama panjenengan atau nama materi panjenengan. Kenapa nama saya Mardhani Mat? Karena nama saya Mardhani dan video yang saya upload adalah materi tentang matematika. Jadi saya beri nama Mardhani Mat, Bapak Ibu ya. Silakan panjenengan pasti kreatif dan bisa membuat nama channel yang menarik ya. Silakan diklik Bapak Ibu. Nah, mohon maaf silakan diketik. Nah, ketika sudah selesai silakan klik buat channel Bapak Ibu. Nah, ini sedang dikerjakan oleh YouTube-nya. Nah, kalau sudah muncul jendela seperti ini, maka akun YouTube panjenengan sudah ready dan siap untuk digunakan. Nah, ini sesuai nama yang saya berikan tadi, Mardhani Mat. Nah, belum ada subscriber-nya Bapak Ibu ya, karena masih baru. Ya. Nah, ini sudah selesai langkah untuk membuat akun atau channel YouTube. Bagaimana? Mudah dan simpel Bapak Ibu ya. Selamat mencoba. Nah, Bapak Ibu guru hebat peserta diklat Merdeka Belajar, sekarang bagaimana langkah untuk mengupload video yang sudah kita punya? Langkah pertama, ketika sudah muncul jendela seperti ini, silakan lihat di situ ada tombol plus itu Bapak Ibu. Nah, itu adalah menu untuk upload video. Nah, silakan pilih untuk upload video. Nah, klik di situ. Kemudian setelah selesai maka akan muncul jendela seperti ini Bapak Ibu, sabar. Nah, itu ada file untuk pilih file. Nah, silakan panjenengan klik. Kemudian ambil file mana yang akan panjenengan upload. Ketika sudah ketemu, silakan diklik dan open file. Nah, ini maka proses upload video masih berlangsung. Kemudian Bapak Ibu, ini masih proses, kita isi judul dari video yang kita mau upload. Ya, silakan ketik judulnya semenarik mungkin agar banyak penonton yang akan melihat video kita. Silakan, karena ini materi saya tentang persamaan logaritma, maka saya beri nama persamaan logaritma. Kemudian jangan lupa diisi deskripsinya Bapak Ibu. Deskripsi ini juga mendukung untuk menarik penonton menonton video panjenengan. Silakan diberikan deskripsi menarik mungkin. Nah, coba saya misalkan ini ya, saya beri deskripsi video ini berisi atau dilengkapi dengan konsep, kemudian contoh soal dan latihan soal. Ya, kalau panjenengan silahkan pilih kata-kata atau kalimat yang menarik. Saya yakin panjenengan lebih menarik dan lebih kreatif daripada saya ya. Silahkan panjenengan isi. Nah, kemudian setelah sudah selesai deskripsi, kita pilih tumbler Bapak Ibu. Tumbler ini adalah salah satu alat untuk membuat menarik penonton agar melihat video kita. Ini seperti banner kita Bapak Ibu ya. Silakan panjenengan buat. Nah, misalkan saya berikan contoh seperti ini. Ini tumbler saya. Ya, karena persamaan logaritma maka saya berikan persamaan logaritma dan lengkap dengan foto saya ya. Kemudian setelah tumbler selesai, panjenengan ke bawah, scroll ke bawah, ya, ada playlist. Kalau jika panjenengan videonya mau dibuat playlist, biar saya isikan kosongan dulu. Kemudian diisi apakah video ini untuk anak-anak. Saya pilih tidak Bapak Ibu. Biar semua bisa melihat, anak-anak bisa, kemudian orang tua juga bisa. Kemudian yang ini juga kita pilih yang tidak, ya. Kemudian ketika sudah selesai, Bapak Ibu semuanya, kita nah itu sudah nggih. Kita pilih berikutnya ke langkah setelahnya. Nah, ini tidak perlu kita isi. Ini adalah elemen-elemen video. Ya, nanti saja. Oke. Sudah ke berikutnya lagi. Nah, ini ada pribadi, tidak publik dan publik. Kalau pribadi berarti tidak semua orang bisa melihat. Oke, karena ini untuk umum maka saya pilih publik Bapak Ibu. Oke, saya pilih publik. Kemudian kita publikasikan. Oh iya, ada jadwalkan ini. Ini untuk jika panjenengan butuh untuk penjadwalan. Kemudian sudah selesai kita pilih publikasi. Nah,
maka ini sudah selesai Bapak Ibu, video kita sudah berhasil diupload. Nah, ini adalah link dari video kita. Kita bagikan kepada anak-anak kita atau teman-teman kita yang membutuhkan. Nah, ketika selesai kita copy, nah kita lihat, nah ini sudah berhasil diupload, nah dipublik, kemudian ada tanggal dan sebagainya. Nah, itu tadi Bapak Ibu guru hebat, cara membuat akun channel YouTube, kemudian cara mengupload video. Semoga materi ini bermanfaat untuk panjenengan dan bisa mengembangkan profesi panjenengan. Terima kasih, mohon maaf, saya Mardani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat, padat, jelas. Oke, Silakan Pak Jim. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan Bu Amira. Ada Singkat, jelas sudah ternyata. materinya sudah itu yang disampaikan. Ada lagi Pak Mardani barangkali mau nge-share materi lagi atau pengalaman-pengalamannya mungkin Pak. Pengalaman selama ini bagaimana Pak? Ya. Oh gitu, nggih. Ya, karena ini masih belum ada pertanyaan Pak. Oh begitu. Nggih. Ya. Ini mungkin pengalaman pribadi saya, Bu. Nggih. Ya, mulai kapan Pak? Ini mungkin saya bisa tanya Pak, mulai kapan Pak Mardani ini menjadi guru YouTuber gitu? Ya. Mungkin bisa kalau tepatnya saya upload video pertama itu tanggal 28 Juli, Bu. Oke. Memang tahun ini, sebelum Pak, ya? Tahun ini. Memang sebelum itu kita kan ada COVID ini mulai bulan Maret, Bapak Ibu, Bu. Nah, di bulan Maret itu karena saya juga pas sebagai wakakurikulum di sekolah saya, Bu. Saya juga harus membuat ramuan bagaimana anak-anak caranya agar mudah dalam belajar. Tidak mungkin hanya diberikan bacaan, kemudian ngerjakan kan bosan gitu, Bu. Apalagi saya SMK dan anak-anak saya adalah anak-anak teknik, Bapak Ibu. Jadi pasti bosannya. Sehingga karena saya kurikulum dan saya lihat anak-anak mungkin minggu pertama menyerahkan tugasnya, tapi minggu kedua, ketiga dan setelahnya sudah jarang untuk menyetorkan tugas. Akhirnya saya punya inisiatif belajar otodidak dari YouTube, Bu. Cara membuat video dan sebagainya. Pertama kalau panjenengan bisa lihat di channel saya itu videonya dengan video sederhana, Bu. Pakai PowerPoint. Pertama itu. Video 1, 2, 3 itu pertama pakai video PowerPoint, kemudian kami ekstrak ke video. Jadi pengalamannya itu. Jadi saya lihat motivasi dan belajar anak-anak menurun ketika belajar di rumah. Akhirnya saya mau tidak mau harus buat cara lain gitu, agar memotivasi anak-anak untuk belajar di rumah. Sehingga saya buat inisiatif untuk membuat akun YouTube begitu, Bu. Tepatnya tanggal 28 Juli saya upload bulan video. Juni ya, Pak ya? Juni. Berarti baru saja, Pak ya? Baru saja. Ya, belum 1 tahun, tapi saya lihat subscribernya sudah banyak, sudah ratusan, Pak ya, alhamdulillah. Mungkin siswanya, Pak ya, yang ini yang subscribe gitu, Pak ya. Ya, mungkin Bapak bisa ngasih tips gitu, gimana supaya subscribernya ini bisa cepat gitu, cepat bertambah gitu kan, otomatis bisa membuat memotivasi kita gitu Pak ya untuk membuat video gitu, membuat konten. Iya. Cara saya, memang tujuan saya bukan subscribe nih Bu, biar anak-anak tinggi motivasinya belajarnya tinggi. Tapi yang kedua, kenapa tidak selagi kita sekalian gitu Bu, sekali mendayung 2 pulau terlampaui kan gitu Bu. Akhirnya saya juga harus buat pemasaran video YouTube saya gitu kan begitu. Iya, betul Pak. Sehingga setiap minggu saya rajin membuat video untuk materi saya pribadi, Bu. Jadi kan tiap minggu kan mesti berubah materinya, sehingga saya buat video. Yang pertama itu saya harus konsisten membuat video. Minimal setiap seminggu sekali harus ada video yang harus saya upload, Bu. Kemudian yang kedua saya pemasaran, Bu. Pertama ke YouTube, Bu. Jadi saya ikuti Facebook. Saya ikuti grup-grup Facebook yang berkenaan dengan matematika atau guru-guru, Bu. Sehingga saya share linknya di situ.
Ya. Dan pasti banyak guru-guru yang kan masih belum banyak guru-guru yang membuat YouTube, Bu. Dan pasti Iya. memberikan materi tentang matematika. Apalagi Iya. matematika kan, Iya. matematika tidak mungkin hanya diberikan bacaan, harus merangkum Iya. dan sebagainya, Bu. Iya, betul, betul, betul. Harus dijelaskan langsung, Pak ya. Benar sekali. Iya, iya, iya. Dijelaskan Betul. langsung saja kadang anak-anak tidak mengerti, Bu. Apalagi hanya Betul, diberikan iya. bacaan. Betul sekali, Pak. Ya, dengan nge-share ke media sosial kita tadi, otomatis teman-teman yang mungkin belum mempunyai video ya Pak ya, itu bisa Iya. menggunakan video Bapak gitu Digunakan ya. kan itu kan anu, Bu, mesti runtutan. Misalkan gurunya yang Iya. lihat, kasusnya di-share ke murid-muridnya, kan begitu, Bu. Nah, Kita sudah betul, iya, iya. rantainya berapa Sudah ratus amal jariah itu Pak, sudah amal jariah. jariah Pak itu, Benar iya, betul, sekali. betul, betul, ya. Otomatis nanti kan juga kalau misalnya penasaran gitu ya sama channelnya, siapa tahu nanti Pak Mardhani akan upload lagi supaya dapat notifikasinya, maka di-subscribe aja gitu Pak ya. Benar sekali. Iya, iya, betul. Ini sudah Sekalian mulai promosi di udah sini. iya betul, udah mulai banyak ini Pak pertanyaan ini Pak. Oke, Oke. saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Handayani dari Kabupaten Pasuruan. Ini ada yang penasaran Pak. Sebenarnya kemarin sudah diberi materi bagaimana cara membuat thumbnail. Nah ini tapi ini teman-teman masih penasaran, barangkali Pak Mardhani ini punya tips gitu ya, atau punya cara yang lain gitu. Kalau kemarin membuat thumbnailnya menggunakan Pixel Lab misalnya, nah mungkin Pak Mardhani punya cara yang mungkin lebih singkat, lebih sederhana, yang bisa diterapkan di teman-teman guru gitu Pak. Silakan Pak. Menurut saya Bu, ini memang susah atau tidak tergantung berapa kali kita mencobanya Bu. Ya. Karena saya pribadi kan basicnya bukan guru teknik atau bukan guru TI Bu. Jadi saya buta sama sekali untuk mau thumbnail dan sebagainya. Sama halnya mungkin dengan guru-guru yang lain, pakai apa aplikasinya? Saya pakai aplikasi Pixel Lab sama Bu. Iya. Tapi kenapa kok bisa segitu? Karena sering Bu, jadi dicoba lagi, kok kurang bagus, istirahat dulu, nanti ada apa namanya, wahyu turun, kita buat lagi, begitu. Iya. Biasanya ini Pak, biasanya kalau sudah bikin konten gitu kayaknya itu gimana gitu kalau nggak bikin gitu dalam waktu 1 hari atau 2 hari gitu. Apalagi ya, konten apalagi ya yang mau dibuat. Nah, biasanya gitu. Oh, jadi Pak Mardhani pakai Pixel Lab ya. Nah, ini ada tanya ini sekaligus ya. Sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Puji Handayani dari Kabupaten Pasuruan gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Ini ada apresiasi dulu Pak, saya bacakan ya, dari Meirina Pasuruan, Ibu Meirina, materinya langsung singkat jelas sip. Nah ini alhamdulillah ya bisa diterima. Kemudian ada Ibu Yohana dari SDN Lengkong 4 Jember, mohon dijelaskan kriteria video untuk YouTube, apakah boleh dan apa tidak, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu Pak. Mungkin kalau kriterianya di situ di YouTube sudah ada Bu, mungkin tentang SARA, kemudian porno dan sebagainya itu tidak boleh Bu, yang melanggar hukum dan kebudayaan itu mungkin tidak boleh. Kalau semuanya boleh Bu, asalkan tidak melanggar hak cipta. Mengopi pun musik masih bisa dengan cara judul dan titelnya diletakkan di deskripsi kita masih bisa. Misalkan kita ngambil musik pengiringnya dengan musiknya Agnes misalkan, masih bisa asalkan penyanyi kemudian yang membuat itu ditampilkan di deskripsi kita. Saya kira di YouTube sudah ada tutorialnya caranya untuk membuat itu Bu. Iya. Jadi itu ya jawaban dari Pak Mardhani. Memang harus YouTube sebenarnya sudah memberikan kayak aturan gitu ya supaya kita tidak mengupload konten yang mengandung syara gitu ya, terutama plagiat gitu ya. Plagiat juga tidak diperbolehkan dan pornografi gitu ya. Oke, itu ya saya kira sudah cukup menjawab pertanyaan Ibu Yohana. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Henry Setio dari SDN Plososari Kabupaten Pasuruan. Bagaimana cara setting agar video kita itu tidak bisa di-download gitu Pak? Bisa di-download atau tidak gitu, barangkali ada settingannya gitu Pak. Menurut yang Bapak tahu mungkin ada gitu settingannya.
untuk download dan tidak bisa download Iya. itu, Bu. Iya. Mohon Iya. maaf kalau itu belum saya pelajari, Bu. Iya, iya, Pak. Karena saya pribadi, saya bebaskan untuk anak-anak download. Karena Iya. kenapa? Mohon maaf, saya SMK, kemudian Iya. anak-anak saya Iya, Pak. anak swasta, mesti Iya. mereka kekurangan Iya. kuota untuk nonton videonya, Bu. Iya. Sehingga mereka Iya. bisa mendownload secara offline ketika Iya. ngopi biasanya, Bu. Mereka Iya. ngopi sambil cari wifi, biasanya Iya, seperti itu. betul. Iya. Oke, Iya. sehingga Oke. kami tidak menutup untuk download secara offline. Karena Iya. tujuannya itu, anak-anak kami itu anak-anak yang mohon maaf menengah ke bawah, sehingga mereka untuk melihat YouTube masih harus ke warung-warung kopi Iya, yang betul. mendapatkan wifi gratis, Bu. Oke. Iya, Kalau iya, misalkan betul. saya tutup, berarti kan mereka harus melihat Iya. video saya di warung kopi. Iya, Dan betul. secara pasti tidak mungkin bisa masuk materinya, Bu. Iya, betul. Oke. Jadi memang kalau kita sudah menge-share video ke YouTube, itu kita harus ikhlas ya untuk video kita di-download oleh siapapun penggunanya gitu ya. Oke. Dan memang anak-anak kalau misalnya kondisi sekarang ini memang seharusnya ya melihat videonya itu offline gitu Pak ya, kita download. Benar. Kemudian anak-anak mendownload kemudian melihatnya secara offline gitu supaya nanti juga bisa dilihat lagi kapan aja tanpa harus menghabiskan kuota gitu Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Ini ada lagi Pak pertanyaan dari Ibu Diana dari Tulungagung. Untuk memberi judul pada video itu sebaiknya diberi tagar atau hashtag gitu Pak ya maksudnya ya. Apa tidak Pak? Supaya mudah terdeteksi kalau ada yang membutuhkan. Ini maksudnya mungkin bagaimana kita memberikan tag gitu Pak, yang hashtag itu mungkin apakah perlu dimasukkan di judulnya atau cukup diberikan hashtag gitu, mungkin bisa dibagikan Pak pengalamannya. Kalau hashtag itu kan mempermudah untuk pencarian SEO itu, Iya. SEO-nya YouTube-nya itu Bu. Karena itu lebih bagus, lebih diperbanyak juga nggak apa-apa. Karena di situ ada kolom tag-nya gitu. Iya. Di YouTube di bawahnya judul, kemudian deskripsi, thumbnail, di paling bawah itu ada tag. Sehingga panjenengan silakan masukkan tag panjenengan yang berhubungan dengan materi Bapak Ibu. Iya. Silakan tulis sebanyak-banyaknya di situ yang kira-kira berhubungan begitu. Iya. Begitu ya Ibu Diana. Jadi kalau misalnya ingin videonya itu mudah dicari oleh teman-teman yang lain atau untuk siswa, nah teman-teman bisa menggunakan hashtag yang sebenarnya ketika kita mengupload itu sudah ada kolomnya sendiri ya Pak ya, namanya tag. Nah, yaitu teman-teman bisa mengisikan aja kira-kira keyword yang sering dicari untuk topik ini apa gitu. Silakan dituliskan di situ, atau mungkin teman-teman juga bisa menuliskan dengan memberi awalan hashtag gitu ya, yang tanda pagar itu, kemudian ketikkan keywordnya di bagian deskripsi, begitu ya untuk Ibu Diana. Terima kasih. Kemudian ada yang tanya banyak ini Pak pertanyaan, nggak apa-apa Pak ya saya bacakan ya. Silakan Bu. Ya. Nah ini Pak ada yang tanya, bagaimana cara pengeditan video sebelum diupload di YouTube gitu? Apakah kita masih bisa gitu mengedit video sebelum diupload gitu Pak? Silakan. Kalau video setelah sudah terupload tidak bisa, sepengetahuan saya nih Bu. Iya. Sepengetahuan saya tidak bisa, tapi untuk menambah suara masih bisa. Iya. Oke, ada di situ ada setelan lanjutan. Kalau di panjenengan nanti buka di YouTube Studio, ada di situ Bu. Tapi kalau untuk ngedit video, setahu saya, mohon maaf karena saya masih baru juga, setahu saya tidak bisa kalau sudah terupload ke YouTube Bu, untuk mengedit videonya. Iya. Ya begitu ya. Ini nggak ada namanya, ini anonimus ini. Jadi ada mungkin Bapaknya tadi nggak bisa login menggunakan akun PGRI SLJJ, jadi tidak menyebutkan nama. Begitu ya Pak. Jadi kalau misalnya video yang memang sudah diupload itu kalau mau mengedit videonya itu tidak bisa. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengedit audionya misalnya gitu Pak ya, soundnya atau mungkin ada bagian-bagian tertentu yang mau di crop misalnya ya. Kalau misalnya kalau biasanya YouTube itu kalau misalnya dia mendeteksi plagiasi gitu, dia akan menyarankan untuk menghilangkan atau mengremove bagian-bagian tertentu. Nah itu teman-teman bisa mengeditnya melalui
YouTube Studio ya. Sepertinya di bagian editor ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Iya, nah seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ini ada lagi Pak yang bertanya dari Ibu Navia, Kota Kediri. Bagaimana cara membuat live streaming di YouTube? Apakah bisa langsung atau perlu izin ke pihak YouTube? Bagaimana cara share Zoom ke YouTube? Apakah perlu 2 perangkat atau lebih gitu? Apakah perlu 2 perangkat atau lebih untuk bisa live di YouTube dan Facebook bersamaan gitu ya? Ini banyak sekali pertanyaan ini dari Ibu Navia di Kota Kediri ya. Oke, silakan Pak. Barangkali ada pengalaman Pak untuk Ibu Navia ini sudah semangat untuk membuat live streaming sebetulnya Bu. Iya, untuk meningkatkan watch time-nya Pak. Benar. Sepengetahuan saya Bu, untuk live streaming itu mesti ada kita harus kemarin sebenarnya mau saya buat untuk cara membuat live streaming juga, tapi ternyata harus menunggu izin, ada izin. Jadi kita nyetorkan nomor HP kemudian ada izinnya Bu. Sehingga kemarin mohon maaf belum sempat saya buatkan tutorial cara membuat live streaming, begitu Bu. Begitu. Kalau masalah langsung double antara YouTube dengan Facebook, ini tidak bisa saya jawab Bu, karena mohon maaf saya juga masih baru, kan belum pernah saya coba juga Bu. Oke, mohon maaf untuk Ibu belum bisa saya jawab untuk pertanyaan itu. Ya, terima kasih Pak Mardhani. Untuk Ibu Navia, ya mungkin ini sekedar sharing ya. Kalau misalnya teman-teman ingin share ke YouTube, misalnya kegiatan webinar ini atau Zoom gitu ya, ke streaming ke YouTube, mungkin teman-teman bisa coba aplikasi OBS Studio ya. OBS Studio silakan di download di situs resminya, kemudian silakan diinstal dan di situ ada settingan khusus bagaimana teman-teman nanti bisa live streaming dari misalnya tim seperti ini ya, video conference dari Teams atau dari Zoom, nah atau dari kegiatan apapun yang akan di-share di YouTube. Nah, itu bisa menggunakan OBS Studio gitu ya. Silakan nanti dicari di keyword OBS Studio gitu ya. Streaming Zoom ke YouTube gitu mungkin keywordnya ya. Nah, itu menambahi saja. Terima kasih Pak Mardhani. Ini ada lagi. Sepertinya sudah lebih berpengalaman dari saya, Bang Mira ini. Ya, ini hanya sharing pengalaman aja Pak ya. Ini ada lagi Pak yang tanya Pak, ini dari Anonymous, ini nggak ada ini ya, nggak ada namanya. Bagaimana cara membuat live streaming dengan YouTube? Oh, sudah tadi ya. Oke. Oh, tadi double ya. Mungkin koneksinya lagi lemah jadi terkirim 2 kali. Oke, ini ada lagi dari Ibu Haris Indrianti dari SDN Rejoso Lor 2 Pasuruan. Pada pembelajaran untuk anak-anak SD kan ada beberapa animasi, bagaimana cara menggabungkan beberapa animasi di video mungkin Pak. Bagaimana cara menampilkan animasi di video mungkin Pak? Maksudnya seperti itu. Oh gitu. Jadi ada 2 video mau digabungkan mungkin gitu Bu ya. Ya, animasinya Pak. Jadi mungkin bagaimana cara memberikan animasi pada video gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada animasinya yang lebih dari 1 gitu, bagaimana cara menggabungkan? Mungkin Bapak bisa menjelaskan ini aja, bagaimana cara menampilkan animasi di video gitu Pak. Silakan. Animasi yang dimaksud ini animasi tulisan itu Bu, bukan? Ini Pak, mungkin maksudnya ya, mungkin ini mungkin ya maksudnya gini. Kadang-kadang kan ada video animasi gitu Pak, seperti kartun-kartun atau apa gitu, yang formatnya juga video sama dengan video itu, apakah bisa gitu Pak digabungkan dengan video yang sudah kita buat gitu? Mungkin seperti itu maksudnya ya. Mohon maaf Bu, karena saya kurang pengalaman untuk itu, karena YouTube saya masih standar-standar saja, untuk membuat animasi-animasi mungkin seperti kartun dan sebagainya. Belum pernah saya coba Bu, belum pernah saya coba. Kajian Bapak juga matematika, mungkin matematika nggak perlu itu Pak ya, nggak perlu animasi yang aneh-aneh. Biasanya ini pengalaman saya juga Pak. Kalau guru SMK itu nggak neko-neko gitu ya, sudah seperti itu aja gitu. Ya. Kalau neko-neko malah kata anak-anak itu gila. Lebay gitu ya, nggak konsentrasi karena gitu. Anak-anak saya teknik, otomotif dan sebagainya kan. Ya harus sesuai karakternya anak-anak saya begitu. Iya, betul Pak. Itu ya.
Jadi untuk menggabungkan video animasi ya, animasi ke video. Sebenarnya mungkin begini Pak ya, kalau kita nalar secara logika ya. Kalau misalnya animasinya itu memang dalam bentuk video ya kita menggabungkannya ya kita gabungkan aja. Misalnya kita tempelkan gitu. Kalau misalnya teman-teman kemarin dikasih materi KineMaster misalnya ya, KineMaster untuk membuat video, alternatif membuat video adalah KineMaster. Nah, nanti teman-teman tetap bisa menampilkan video animasi itu di atasnya video yang sudah jadi. Jadi itu memungkinkan ya teman-teman untuk menambahkan video lain pada video yang sudah ada. Itu bisa ya Pak Mardhani ya, bisa ya. Jadi jadi tidak hanya satu video saja yang langsung kita tampilkan, tetapi kalau misalnya kita punya video lain, baik itu berupa animasi orang misalnya ya, atau animasi teks, nah itu bisa Pak ya digabungkan menjadi satu, jadi satu video kita gitu Pak ya, seperti mungkin ya bisa ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak dari Yani Dwi Susanti dari SDN Tunggangri Kalidewi Tulungagung. Apakah Pak Mardhani juga pernah membuat materi dari tingkatan bawah, misalnya matematika kelas sekolah dasar? Nah, ini Pak Mardhani guru SMK gitu ya, guru SMK gitu ya. Jadi mungkin belum pernah ya Pak ya bikin yang ini ya? Belum pernah Bu. Iya, jadi belum pernah. Kalau misalkan materi SMA ada di situ Bu. Ada. Karena istri saya kan SMA, guru SMA. Mungkin banyak, mungkin dari istri saya ngajar di SMK Negeri 1 Gondang Wetan, mungkin ada yang kenal, Pasuruan Bu. Jadi Pasuruan, ya ini banyak Pak yang dari Pasuruan. Jadi video materi istri saya juga saya buatkan videonya Bu. Jadi kadang dalam satu minggu saya bisa upload dalam 2 minggu. Iya, saling membantu Pak ya. Kalau berkolaborasi dengan istrinya ya. Benar, karena istri saya jaga anak, saya yang buatkan materinya Bu. Oh gitu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Nah itu ya Bu Ani ya. Jadi karena Pak Mardhani ini adalah guru SMK, jadi ini nanti kalau saya sudah bacakan pertanyaan, nanti Bapak bisa ini Pak ya, bisa putarkan salah satu video yang sudah ini ya, yang ada di channelnya Pak ya, supaya teman-teman mungkin pengen tanya gitu, bagaimana cara membuat ini gitu Pak ya. Monggo silakan. Sebentar ini ya oke, akan saya bacakan satu lagi pertanyaan, setelah itu nanti saya ingin tahu gitu ya salah satu dari video terbaik dari Pak Mardhani supaya nanti bisa ditampilkan di sini dan bisa dilihat teman-teman. Oke, ini dari Ibu Hayati Komaria dari TPQ Al Baitul Amin. Oke. Ini apresiasi Pak ya, keren sekali Pak Mardhani, di awal-awal pandemi kami masih bingung bagaimana konsep pembelajaran PJJ. Pak Mardhani sudah melenggang ke YouTube, aduh salut deh. Kami baru menerapkan ajaran tahun ajaran baru ini ya. Mungkin bisa sharing Pak untuk anak-anak usia dini, adakah trik khusus untuk menumbuhkan minat anak dan juga greget orang tua untuk tertarik mengerjakan tugas, bukan hanya menonton. Karena kalau kemasan insya Allah sudah totalitas, cuma penasaran aja kok yang mengumpulkan tugas belum signifikan. Nah ini sebagai pakar kurikulum ini bagaimana cara mengengage siswa ini supaya mau mengumpulkan tugasnya gitu Pak, gimana Pak? Mungkin bisa sharing pengalaman, silakan. Untuk pengumpulan tugas nih Bu, khusus kalau saya pribadi di video saya, bukan hanya materi yang saya tampilkan di sana, saya juga langsung ada latihan soalnya di situ Bu. Jadi ketika saya buat konsep, contoh soal, di akhir video mesti saya berikan latihan soalnya. Dan anak-anak harus mengumpulkan di situ. Dan saya buat, mesti banyak kan memang kita harus cari cara gitu Bu. Anak-anak mesti cari, ini yang lihat sama yang tidak yang mana video ini. Anak-anak yang lihat yang mana, yang tidak yang mana. Maka saya buat aturan Bu, harus komen di video saya. Jadi misalkan Wahyu kelas 10 TKR 1 misalkan. Jadi saya anggap dia sudah melihat video saya dan saya absen. Saya bilang gitu Bu. Jadi harus komen di situ, maka kalian akan saya absen. Jadi kok absennya dengan cara komen begitu. Untuk pengumpulan tugas. Nah ini Pak yang tugas, ini.
harus di diubrak-ubrak. Iya, memang kita kolaborasi dengan wali kelas, kemudian sama orang tuanya. Yang pasti komunikasinya harus lancar, Bu. Nggih. Komunikasi. Yang kedua, setiap seminggu sekali Bapak Ibu guru itu harus menyetorkan rekapannya, Bu, ke wali kelasnya. Nanti wali kelasnya yang melanjutkan ke wali muridnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di kami memakai aplikasi, Bu. Jadi ada aplikasi yang terhubung antara guru, wali kelas, siswa, dan orang tua. Jadi misalkan saat itu adalah saat misalkan hari Jumat ini matematika itu adalah pengumpulan tugas atau ulangan, langsung harus dimasukkan nilainya hari itu juga. Maka hari itu juga ketika gurunya sudah ngupload nilai, orang tua dan siswanya sudah bisa lihat di aplikasi itu. Oh, iya. Begitu. Kalau di kami, mungkin di sekolah lain ada yang lebih baik dari itu, Bu. Iya, ya. Iya, mungkin nanti bisa. Oke, mungkin Bapak bisa ini, Pak. Ya, mungkin bisa di-share video, Pak. Videonya salah satu mungkin supaya teman-teman nanti bisa lebih tertarik lagi gitu. Bentar, nggih. Saya share, Bu, ya. Ya, silakan, Pak. Bentar, saya pilihkan. Ya. Video terbaru saja. Sudah, Bu? Ya, sudah, Pak. Bisa di full screen, Pak? Saya ulang, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, sehingga hari ini kalian bisa nyaman dan bisa memahami matematika dengan mudah. Hari ini para pejuang matematika sekalian dimanapun berada, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi sebelumnya tentang persamaan nilai mutlak. Dan hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Apa perbedaan antara persamaan dan dengan pertidaksamaan? Perbedaannya terletak di antara tanda hubungnya. Jika persamaan itu menggunakan tanda sama dengan, kemudian jika pertidaksamaan menggunakan tanda bisa kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Dan kemudian apakah cara mengerjakannya juga sama atau berbeda? Tentu saja tidak ya, pasti berbeda. Cara mengerjakan dan cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini berbeda dengan menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang minggu kemarin kita pelajari. Untuk menyelesaikan masalah pertidaksamaan nilai mutlak, teman-teman, kalian harus memahami konsep berikut. Misalkan ada nilai mutlak X dan ada A, yaitu A itu dimisalkan suatu bilangan real. Jadi semua bilangan, termasuk bilangan pecahan, desimal, dan sebagainya. Maka untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, ada beberapa konsep atau rumus ya. Yang pertama, jika nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka X itu terletak antara negatif A dan positif A, atau dengan kata lain X lebih dari negatif A dan kurang dari sama dengan A ya. Jadi ini rumus yang pertama teman-teman. Jadi diingat, kalau misalkan nilai mutlak ini kurang dari A, maka X itu lebih dari negatif A dan kurang dari sama dengan A. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua teman-teman, bagaimana jika lebih dari? Jadi jika
nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, ya, maka X-nya itu kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Jadi ada dua konsep ini yang harus kalian pahami untuk mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak. Bagaimana jika kurang dari dan bagaimana jika lebih dari. Nah, jika kalian sudah paham tentang konsep ini, biar tidak bingung, pasti bingung tuh, ya. Biar tidak bingung, maka akan saya berikan contohnya. Jadi setelah ini akan saya berikan contohnya, biar kalian lebih mudah untuk memahami pertidaksamaan nilai mutlak. Tetap fokus, tetap semangat. Semoga materi kali ini mudah untuk kalian pahami. Semangat! Baiklah, para pejuang matematika sekalian, dimanapun berada. Tadi kita sudah belajar tentang konsep pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu jika X kurang dari sama dengan A atau jika X lebih dari sama dengan A. Yaitu jika nilai mutlaknya ini kurang dari A, maka X itu terletak antara lebih dari negatif A dan kurang dari positif A. Dan jika nilai mutlaknya lebih dari A, maka X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Nah, ini tadi sudah kita pelajari teman-teman ya. Agar kalian lebih paham tentang pertidaksamaan nilai mutlak, perhatikan contoh soal berikut ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, jika dilihat dari sifatnya, soal ini sama dengan sifat yang keberapa? Ya, benar. Yang pertama ya. Kenapa kok yang pertama? Karena tanda hubungnya adalah kurang dari. Sedangkan sifat yang kurang dari adalah sifat yang pertama. Kalau yang kedua lebih dari ya. Jadi, kita mengerjakannya sesuai dengan sifat yang pertama, yaitu kurang dari. Maka cara mengerjakannya adalah nilai mutlaknya di tengah, kemudian negatif A-nya di kiri, dan positif A-nya di kanan. Nah, kalau menurut soal ini adalah X-nya teman-teman ya, nilai mutlaknya. Kemudian A-nya itu sama dengan 3. Maka nanti di kiri min 3, di kanan positif 3. Maka bisa diselesaikan seperti berikut. Jadi X negatif 2. Kenapa kok di tengah? Karena ini nilai mutlaknya. Ya, jadi X min 2 ini di tengah. Kemudian yang di kiri negatif 3 dan yang di kanan adalah positif 3. Karena A-nya 3. Nah, kita mencari nilai X, maka negatif 2 harus pindah ke kanan atau ke kiri. Mohon maaf, ke kanan dan ke kiri ya. Jadi negatif karena ini di tengah, maka dia harus pindah ke kanan dan ke kiri. Sehingga ini bisa ditulis menjadi X kurang dari 3 plus 2. Dari mana plus 2 ini? Karena negatif 2 ini pindah ke kanan. Kemudian yang di kiri pun sama. Negatif 3 plus 2. Dari mana plus 2? Karena negatif 2 ini juga pindah ke kiri. Jadi sehingga bisa, nah jadi pindah ke sana teman-teman ya. Dan ini juga pindah ke sini. Ya. Jadi harus dua-duanya pindah karena dia terletak di tengah-tengah. Sehingga X kurang dari sama dengan 3 plus 2 dan lebih dari min 3 plus 2. Tinggal kita hitung. Min 3 plus 2 sama dengan berapa? Min 1, kemudian 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka X-nya lebih dari min 1 dan kurang dari 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari min 1 dan kurang dari 5. Baiklah, para pejuang matematika, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2 ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak min 3X plus 2 kurang dari 8. Nah, kita lihat dulu kalau dari soal seperti ini persis dengan konsep yang berapa? Yang pertama ya. Tapi kok beda ya? Jangan bingung. Kalau ini adalah sama dengannya atau kurang dari sama dengan, kalau ini hanya kurang dari saja. Maka cara mengerjakannya nanti sama seperti ini, hanya saja sama dengannya dihilangkan atau hanya tinggal kurang dari saja. Ya, sehingga ini bisa ditulis seperti ini. Min 3X plus 2 lebih dari min 8 kurang dari 8. Sama seperti contoh soal nomor 1 tadi teman-teman ya. Ya, jadi sama dengannya kita hapus ya, hanya tinggal kurang dari saja. Sama seperti contoh soal yang pertama tadi, maka plus 2 ini kita pindah ke kanan dan ke kiri ya. Sehingga plus 2 menjadi apa? Menjadi negatif ya. Sehingga ini menjadi 8 dikurangi 2,
kemudian min 8 dikurangi 2. Min 8 dikurangi 2 sama dengan berapa teman-teman? Min 10 ya. Kemudian 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Maka ini menjadi min 3x lebih dari min 10, kemudian kurang dari 6. Selanjutnya, min 3 ini, karena kita mencari x ya, maka min 3 ini kita pindah ke kanan dan ke kiri. Maka menjadi berapa? Menjadi pembagian ya, karena ini perkalian. Sehingga ini menjadi pembagian kalau pindah ke kanan dan ke kiri, maka bisa ditulis x kurang dari min 10 dibagi min 3, lebih dari 6 dibagi min 3. Nah, kemudian kenapa tandanya berubah? Karena yang pindah itu pembagiannya negatif, teman-teman. Kalau dibagi negatif, maka tandanya harus berubah. Ya, buktinya adalah seperti berikut. Misalkan min 1 kurang dari 3. Benar ini ya. Min 1 kurang dari 3. Tapi kemudian coba kita bagi dengan pembagian atau dibagi dengan negatif 1 misalkan. Negatif 1 dibagi negatif 1 sama dengan 1. 3 dibagi min 1 sama dengan min 3. Nah sekarang lihat min 1 sama 3 lebih besar mana? Lebih besar 1. Maka 1 lebih besar dari negatif 3. Nah ini bukti bahwa kalau dibagi atau pembagian negatif maka tandanya harus berubah. Jadi ini tadi tandanya harus berubah. Kemudian tinggal kita hitung min 10 dibagi min 3 bisa tidak? Tidak bisa. Tapi ini sama-sama negatif maka menjadi positif. 6 dibagi min 3 sama dengan min 2. Maka x-nya kurang dari 10/3 dan lebih dari negatif 2. Karena ini sudah tidak bisa dibagi, sudah ini adalah jawabannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x. Kita tinggal putar teman-teman ya. Jadi yang kecil harus ada di kiri. Maka x lebih dari min 2 dan kurang dari 10/3. Mohon maaf ini hanya kurang dari saja ya, tanpa ada sama dengannya. Ya, ini hanya kurang dari saja. Baiklah, para pejuang matematika, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3 ya. Jika ada soal seperti berikut, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x min 2 lebih dari sama dengan 3. Nah, kita lihat dulu dari persamaannya atau konsepnya. Ini persis dengan konsep yang keberapa? Yang kedua ya, karena tandanya adalah lebih dari, sedangkan di sini juga lebih dari. Maka cara mengerjakannya, nilai mutlaknya kurang dari sama dengan negatif A, A-nya tetap 3 teman-teman ya. Atau X-nya lebih dari sama dengan A, yaitu 3. Maka ini bisa ditulis seperti berikut. X min 2 kurang dari min 3 sama seperti ini. Jadi nilai mutlaknya X min 2 kurang dari sama dengan min 3. Atau ya, X min 2 lebih dari 3 ya, sama seperti ini. X lebih dari A, maka X min 2 lebih dari 3. Nah, cara mengerjakan soal seperti ini teman-teman, kita kerjakan sendiri-sendiri ya. Yang kiri dulu, maka negatif 2 kita pindah ke kanan. Menjadi apa? Menjadi positif. Maka X-nya lebih dari, X-nya kurang dari sama dengan min 3 plus 2 ya. Karena awalnya negatif pindah menjadi plus. Sehingga min 3 tambah 2 sama dengan negatif 1. Maka X-nya kurang dari sama dengan negatif 1. Sedangkan yang kanan, sama halnya seperti yang kiri barusan, ini pindah ke kanan menjadi apa? Positif. Maka X-nya lebih dari 3 plus 2. 3 plus 2 sama dengan 5. Maka X-nya lebih dari sama dengan 5. Maka jika X-nya sudah ketemu yang kiri dan yang kanan, maka ini sudah selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 5. Mudah teman-teman ya. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal terakhir, yaitu contoh soal nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak min 3x plus 2 lebih dari 8. Nah, masih ingat teman-teman? Kalau lebih dari, maka cara mengerjakannya seperti konsep nomor 2 ya. Maka kita pecah ya. Maka yang ini kurang dari sama dengan min 8, sehingga bisa ditulis min 3x plus 2 kurang dari 8. Kenapa tidak ada sama dengannya? Karena di soal pun tidak ada sama dengannya. Ya, jadi kita ikut soal. Kalau di soal tidak ada sama dengan, maka cara mengerjakannya pun tidak ada sama dengannya. Jelas ya? Atau kemudian yang positif, min 3x plus 2 dari soal ini lebih dari 8. Kita kerjakan yang kiri dulu.
Maka 2-nya plus 2 ini kita pindah ke kiri menjadi apa? Menjadi negatif. Maka min 3x kurang dari min 8 dikurangi 2. Min 8 dikurangi 2 sama dengan, benar, min 10. Kemudian min 3x-nya, min 3-nya kita pindah ke kanan. Sama seperti soal nomor 2 tadi ya, min 3 pindah ke kanan menjadi apa? Pembagian. Tapi karena pembagiannya itu negatif, maka tandanya harus berubah. Sudah saya jelaskan di soal nomor 2 tadi. Maka ini menjadi X lebih dari min 10 dibagi min 3. Ya, jadi min 3-nya menjadi pembagian. Dan tandanya sudah berubah. Sehingga X lebih dari 10/3. Karena sama-sama negatif dan tidak bisa dibagi, maka tetap saja 10/3. Kemudian kita pindah ke kanan. Sama halnya seperti yang kiri, min plus 2 ini kita pindah ke kanan menjadi negatif. Maka min 3x lebih dari 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Maka min 3x lebih dari 6. Min 3x, maka min 3 pindah ke kanan menjadi pembagian. Dan tandanya harus berubah karena pembagiannya negatif. Maka x kurang dari 6 dibagi min 3. Ya, 6 dibagi min 3 sama dengan min 2. Sehingga kalau sudah selesai, penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 2, jadi yang kecil dulu, atau X lebih dari 10/3. Jadi yang kecil kita taruh di depan dan yang besar kita taruh di kanan. Mana teman-teman bisa dimengerti ya? Semoga bisa dipahami. Baiklah para pejuang matematika dimanapun berada, karena kalian tadi sudah belajar tentang konsep dan latihan soal, contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak, maka sekarang waktunya kalian mengerjakan latihan soal, ya, agar kalian lebih paham dan lebih mengerti tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Silakan dikerjakan soal-soal berikut, dikerjakan sendiri-sendiri dulu, fokus, dicoba dulu, usaha sampai titik darah penghabisan, teman-teman ya. Tapi jika kalian sudah mentok tidak bisa mengerjakan atau ada masalah, silakan komentar di kolom komentar ini. Silakan tanyakan apapun yang kalian tidak mengerti, akan kami balas dengan secepat mungkin ya. Atau bisa sharing dengan guru kalian tentang masalah yang kalian hadapi. Semoga bisa dikerjakan dan bisa dipahami dan kalian bisa lebih paham tentang mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi adalah materi kita untuk hari ini, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Bagaimana teman-teman? Mudah sekali ya. Jika kalian suka dengan video kita hari ini, jangan lupa untuk like. Kemudian dukung terus channel ini dengan cara subscribe di tombol merah itu. Kemudian bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video kami selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang mengalami kesulitan tentang belajar matematika, khususnya pertidaksamaan nilai mutlak. Datang ke channel ini, maka semua urusan matematika menjadi lebih mudah. Tidak percaya? Buktikan langsung. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak sekolah ya. Iya, menarik sekali ya Pak. Pelajaran. Iya. Oke, makasih Pak Mardhani atas sharing videonya. Pak Mardhani masih di tempat ya? Saya masih di sini kok. Ya, saya stop Iya, dulu. Tepuk tangan buat Pak Mardhani. Oke, Iya, terima kasih. prek. Iya, ini Pak ada yang tanya Pak, ini sepertinya teman-teman sudah tertarik ya, ini keren sekali ya, keren sekali, senang sekali mengikuti bagaimana cara mengerjakan materinya ya. Ya, terima kasih Ibu Lucy Aprilia Sari ya. Ini ada yang tanya Pak, tadi Pak Mardhani kan ini ya sharing bagaimana anak-anak supaya semangat mengerjakan tugas, dan tadi juga sharing pakai aplikasi tertentu gitu Pak ya tadi. Iya. Nah ini ada yang tanya Pak, aplikasi apa Pak ya yang bisa digunakan gitu untuk pengumpulan tugas anak-anak yang mungkin di SMK PGRI Singosari pakai gitu Pak, silakan. Terima kasih Bu. Mohon maaf untuk aplikasi ini berbayar Bu. Jadi
aplikasi khusus memang sinkron semua yang ada di sekolah, termasuk tentang pembayaran SPP, kemudian kedatangan, kepulangan, keterlambatan, pembinaan BK dan sebagainya. Jadi mungkin bisa sharing langsung saja atau di sini boleh tak Bu? Saya ya. Jadi memang ada aplikasi khusus yang memang dibangun oleh sekolah ini Pak ya, sekolah SMK PGRI Singosari, dan aplikasi itu tentu saja karena dibangun secara profesional dan dipakai ya untuk sistem informasi manajemen, baik untuk akademik atau untuk administrasi Pak ya. Jadi tentu saja kalau seperti itu memang berbayar Pak. Jadi tidak ada yang gratisan seperti itu ya. Nah itu kalau seperti itu mungkin tidak bisa di-share karena memang itu apa ya, per sekolah itu punya wewenang sendiri Pak ya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Mungkin aplikasinya bisa di-share Pak, namanya Pak? Namanya Masterweb Bu. Ini sebuah PT yang memang bergerak di tentang pendidikan, tidak hanya pendidikan, di kampus juga iya, di rumah sakit iya. Jadi beliau tepatnya ada di Malang Bu. Dan sudah dipakai banyak di Jawa Timur Bu, termasuk Malang, Madiun, Ponorogo dan sebagainya. Namanya Webmaster Bu. Webmaster ya. Nah itu ya. Jadi tadi ada yang tanya, mungkin sekarang sudah tidak penasaran lagi ya pakai aplikasi apa ya. Adalah pakai aplikasi Webmaster itu ya. Mungkin Webmaster itu pengembangnya Pak ya, nama pengembangnya memang. Gitu ya. Iya, kita kerjasama dengan PT itu. Iya. Nah iya itu kalau seperti itu memang budgetnya nggak sedikit Pak. Itu banyak sekali Pak gitu ya. Nah ya ini sebagai tambahan ya untuk pertanyaan ini. Nah sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau ini kalau saya sih sharing yang gratisan gitu sharing yang gratis ya. Gini, sebenarnya teman-teman kemarin kalau ikut Diklat Merdeka Belajar ini, teman-teman sudah bisa menggunakan penugasan di Teams ya, di Teams yang kemarin juga sudah saya share itu untuk pengumpulan tugasnya, dan di situ nanti semua penugasan akan terekap gitu ya, akan terekap. Lah bagaimana supaya siswa itu sergap gitu ya mengumpulkan tugasnya. Nah, kalau di Teams itu kan kita bisa melihat siapa saja siswa yang sudah mengumpulkan, siapa saja ya siswa yang hanya mengintip ya, hanya mengintip tugas dari kita tapi tidak mengerjakan, itu kita bisa melihat di penugasan Teams. Nah, ini mungkin teman-teman ini ya mungkin belum sampai ke situnya, padahal kemarin videonya sudah saya share. Jadi kalau misalnya memang teman-teman ingin yang alternatif lain ya, aplikasi lain, teman-teman sebenarnya sudah mempelajarinya di materi menerapkan kelas daring, yaitu di materi Microsoft Teams ya. Kebetulan waktu itu saya sendiri Pak yang memberikan gitu ya. Jadi ya, jadi kebetulan gitu ya, saya mengingatkan aja. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi. Ini Pak, bagaimana cara mengecilkan file video Pak? Barangkali Pak Mardhani punya pengalaman gitu, mungkin video yang akan diupload di YouTube ternyata filenya besar gitu. Apakah perlu dikecilkan? Kalau memang perlu dikecilkan, pakai aplikasi apa Pak? Saya kira kalau di YouTube berapapun muat selama ini yang saya upload ya Bu. Oke, selama sepengetahuan saya kira muat berapapun filenya. Tapi kalau misalkan mau dikecilkan, ada beberapa aplikasi, mungkin yang tadi sudah di-share di aplikasi tentang KineMaster juga kan bisa di situ, pilih resolusinya saja. Kemudian ada aplikasi lain seperti Filmora, kemudian Camtasia dan sebagainya, Pak. Ya. Begitu, nggih. Jadi di situ bisa dipilih resolusi, berapa resolusinya, nanti pasti kalau misalkan diturunkan pasti besarnya juga turun, begitu. Iya, ya ini nggak ada namanya lagi nih Pak, anonimus ya. Jadi yang tanya bagaimana cara memotong dan memperkecil file video ya, terutama file video ya. Seperti yang Pak Mardhani sampaikan tadi bahwa teman-teman bisa melakukannya dengan menggunakan aplikasi pengedit video, itu sebenarnya sudah ada dengan cara memilih resolusinya. Kalau semakin tinggi resolusinya, maka semakin besar filenya, begitu ya Pak ya? Benar.
Iya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin kapasitas filenya kecil, nah itu teman-teman bisa memilih yang resolusinya mungkin lebih rendah gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Mardhani tadi, teman-teman juga sebenarnya bisa mengupload berapapun ukuran file video di YouTube. Nanti secara otomatis YouTube akan mengkompresnya gitu ya. Pokoknya kuat-kuatan kuota aja gitu Pak ya, kasarannya ya Pak Mardhani ya. Benar sekali, Bu. Iya, kuat-kuatan kuotanya aja gitu ya. Jadi memang ini Pak, saya itu pengalaman apa ya, bikin video cuma 15 menit aja itu kalau saya edit di Camtasia itu nggak tahu, mungkin karena resolusinya yang saya pilih tinggi ya. Jadi itu sudah 1,2 giga gitu Pak, dan itu sudah Benar. itu saya upload tuh ya bisa gitu. Cuma ya agak lama memang, terutama ngerendernya ya agak lama gitu. Tapi intinya YouTube itu mau gitu menampung file dengan ukuran yang besar. Yang penting ya siapkan aja kuotanya ya. Oke, nah ini ada lagi Pak yang bertanya Pak. Dari Ibu Rizka Nurul Aini dari SD Al Baitul Amin Jember, bagaimana cara mengunggah video YouTube yang tidak untuk publik Pak? Nah tadi sudah disampaikan, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak. Hanya bisa dibuka untuk siswa kita yang mendapat link saja gitu Pak. Silakan. Di situ tadi kalau misalkan di video yang saya putar di awal Bu, cara upload videonya, di situ kan ada pilihan, ada pribadi, kemudian tengah itu apa kalau nggak salah, itu yang bisa melihat yang hanya punya linknya. Jadi pribadi, kemudian tengah-tengah unlisted Pak, unlisted atau tidak terdaftar. Benar. Kemudian di bawah untuk umum. Ya, yang di tengah itu mohon maaf saya lupa namanya Bu. Jadi di bawahnya pribadi itu ada untuk dikhususkan hanya yang punya linknya. Ya. Begitu. Yang di tengah itu tidak publik. Tidak publik. Unlisted. Publik, kalau bahasa Inggrisnya itu unlisted gitu Pak. Saya kurang tahu kalau bahasa Indonesianya. Ya, soalnya YouTube saya bahasa Inggrisan terus nggak mau bahasa Indonesia itu jadi pakai begitu. Ya. Jadi betul pakai unlisted Pak ya, atau pakai yang tidak publik ya Pak James ya. Bisa itu ya, untuk supaya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses video kita. Tapi perlu teman-teman ketahui kalau misalnya kita tidak mempublish video kita, nah itu ternyata itu tidak dihitung jam watch time oleh YouTube gitu ya. Jadi itu tidak bisa dimonet gitu ya. Jadi sayang sekali, saya juga baru tahu gitu. Baru tahu banyak video yang saya analis hanya untuk pelatihan. Ternyata itu nggak bisa dimonet gitu ya. Hanya video yang dipublish aja. Ini informasi yang baru saya ketahui juga Bu. Iya, saya juga baru tahu kemarin baca-baca gitu ya. Oke. Ini ada lagi Pak pertanyaan Pak. Nah ini kayaknya ini nyindir saya, ini pertanyaan dari Pak Dodi Haryadi Tulungagung ini ya. Bagaimana cara sharing konten untuk beberapa channel YouTube seperti yang sudah Ibu Amiro lakukan dan PGRI SLCC. Jadi ketika PGRI SLCC mengupload konten, saya juga mengupload konten yang sama. Itu tidak ada tip khusus Pak Dodi ya. Itu saya hanya mengunduh ulang, kemudian saya repost gitu. Kalau di Instagram kan biasanya ada fasilitas repost gitu ya, sebenarnya enggak. Sebenarnya saya mengunduh, kemudian saya mengunggahnya ulang gitu ya. Tapi saya cantumkan di situ bahwa ini adalah repost dari akun PGRI Smart Learning dan saya cantumkan link sumbernya ke PGRI SLCC. Itu saya ambilnya untuk khusus yang ada wajah saya aja, sebenarnya enggak semuanya. Ya gitu ya, barangkali ada teman-teman saya yang ini yang juga ingin belajar gitu ya. Nah seperti itu ya Pak Dodi ya. Jadi ini mungkin pertanyaan untuk saya, mohon maaf Pak ya. Jadi silakan. Ya. Apakah bisa share langsung tanpa kita download? Jadi sepertinya nggak bisa. Jadi kalau untuk share itu biasanya ke media sosial ya, ke email atau ke Facebook atau kemana gitu. Kalau share ke YouTube, antar YouTube gitu ya nggak bisa. Oke, ini ada lagi pertanyaan untuk Pak Mardhani ya. Saya dari Ibu Fitria, Ida Fitria ya. Saya lebih senang dengan tampilan Sway daripada PowerPoint. Bisakah Sway ditampilkan di YouTube? Nah, ini Sway ditampilkan di YouTube ya. Ini barangkali punya pengalaman Pak? Mohon maaf Bu, ini istilah
aneh buat saya. Oh Sway iya. itu apa, Bu? Iya Pak, jadi ini Pak, ini di Diklat Merdeka Belajar, ini kan Oke. teman-teman kemarin belajar ada kelas namanya menerapkan kelas daring dan salah satu Oke. materinya adalah Sway. Sway itu adalah seperti presentasi digital gitu Pak, presentasi interaktif. Nah ini teman-teman ini pertanyaannya saya lebih senang dengan tampilan Sway, jadi Sway itu alternatif dari PowerPoint, alternatif lain dari PowerPoint gitu Pak. Nah ini pertanyaannya bisakah Sway ditampilkan di YouTube? Mungkin saya bantu menjawab Pak ya. Oke. Kalau Sway mau ditampilkan di YouTube karena dasarnya YouTube itu adalah mengupload video begitu Pak G, maka Sway-nya harus dijadikan video. Lah bagaimana cara mengubah Sway menjadi video? Maka teman-teman bisa merekamnya gitu ya pakai screen recording karena di Sway itu tidak ada fasilitas untuk mengekspor menjadi video. Jadi teman-teman harus menjalankan Sway itu dengan mode visual ya, dengan mode visual jadi sudah selesai gitu di play. Kemudian ketika ngeplay itu teman-teman juga merecord gitu, merekamnya nanti otomatis akan menjadi video dan video itu nanti yang akan di-upload di YouTube dengan catatan itu tidak bisa interaktif ya kalau sudah dijadikan video gitu. Jadi dia play ini. Teman-teman mungkin bisa mengatur dengan tampilan yang otomatis itu ya, itu sudah saya jelaskan di videonya, nanti mungkin bisa diulik lagi. Oke, kita kembali ke video YouTube ya, ini ngelantur ke Sway ini. Ada lagi, ya ini Pak ada yang pertanyaan yang bagus ini Pak. Okay. Dari Bapak Mudi Eko Sulistiani dari SDN Semanding 1 Tuban, dari semua video yang dibuat, berapa like yang disukai oleh murid-murid Bapak dan itu tentang video yang bagaimana? Nah, maksudnya ingin tahu Pak, kira-kira siswa itu sukanya Pak, videonya Bapak itu yang banyak like-nya itu yang mana? Apakah bentuknya yang banyak animasinya? Apakah yang disukai anak-anak itu ya, Bu Amiro kok sepertinya terputus. Ya kayaknya koneksi. Koneksinya Bu Amiro. Ini pertanyaannya bisa jelas langsung Pak? Dijawab. Bisa Pak. Silakan. Tapi terpotong, tapi nggak apa-apa, sepertinya saya mengerti maksudnya. Oke. Silakan. Jadi begini Bapak Ibu, untuk like atau tidak, memang tidak, saya tidak. Ya. Oke, sampun Mbak Mira. Ya, sempat hilang panjenengan. Oh iya. Iya. Ini, aduh, ini saya tethering soalnya Pak, jadiin. Langsung saya jawab Pak Jim. Langsung saya jawab, Nggih, Bapak Ibu, memang pada dasarnya saya tidak mewajibkan anak-anak harus suka, kemudian harus subscribe dan sebagainya, tidak. Dan karena itu kan pemaksaan, Pak. Nggih. Jadi saya biarkan mereka dengan ikhlas subscribe iya, like pun tidak atau tidak like juga tidak apa-apa. Yang penting saya sudah membuat yang terbaik. Sudah ini lanjut dulu Pak Marani. Oke, yang penting saya sudah membuat yang terbaik untuk mereka, Pak. Oke, kalau saya lihat memang yang apa namanya, yang like-nya banyak itu ketika anak-anak materinya yang mudah, Pak. Yang masih dasar gitu mesti anak-anak lebih suka karena kan dianggap mereka lebih mengerti. Tapi ketika sudah naik grade-nya ke C2 dan C4 dan seterusnya, mereka kan sudah mulai berpikir. Nah, itu mereka sudah jarang yang like ya karena materinya memang susah. Jadi like atau tidak itu yang saya lihat, yang saya analisis itu ketika materinya mudah, Pak. Oke, mereka kan kalau mudah senang sehingga mereka mesti ikhlas untuk like video itu. Begitu, Pak. Bu Amiro masih hilang. Terima kasih. Saya nyambung Bu Amiro. Oh, monggo Pak Jim. Ini ada terakhir ya Mas ya? Oke, silakan. Ini terakhir, mungkin semoga ini bisa bisa dijawab gitu. Oke.
Nanti yang lain saya coba bantu jawab. Ini pertanyaan dari Bu Juwita Kediri. Adakah aplikasi musik atau animasi yang bisa diunduh Halo. secara gratis? Pengalaman Pak Mardhani mungkin. Aplikasi musik dan animasi yang bisa diunduh gratis. Kalau sudah Pak Jim nggih. Kalau musik saya mesti ambilnya seperti di intro saya, kalau panjenengan bisa lihat, intronya itu kan ada musiknya Pak nggih. Yang keluar MD di awal tadi itu, saya musiknya ambil dari di YouTube, Pak. Di YouTube sendiri pun sudah menyediakan musik yang free atau bebas untuk di-download. Begitu, Pak. Jadi saya ngambilnya di situ, saya cocok-cocokkan dengan animasi yang saya miliki musiknya, begitu. Untuk animasi free, mohon maaf kalau itu belum pernah saya coba, Pak. Karena untuk animasi ini belum saya coba dan belum saya cari informasinya. Mungkin Pak Jim yang lebih pengalaman mengerti tentang animasi, Pak. Banyak sebenarnya, tinggal googling. Silakan Bu Amiro dilanjut. Ya, putus lagi Bu Amiro. Halo Pak Jim, sudah nyambung ya? Sampun. Aduh Pak Jim ini nguat-nguatkan ini Pak, ini sebentar lagi ya. Ini waktunya sudah selesai atau belum Pak? Ini masih banyak pertanyaan ini Pak. Sepertinya sangat antusias ini teman-teman. Sebenarnya waktunya sudah lewat. Gimana Pak? Tapi besok disambung, besok masih ada beberapa pertanyaan nanti di sesi saya besok. Nah, Bu Amiro putus lagi. Halo. Jadi enggak apa-apa. Ya. Putus lagi tadi Bu Amiro. Halo. Halo. Pak James. Iya. Putus tadi. Oke. Iya, ini putus sambung. Iya. Iya. Berarti ditutup ya Pak? Ini kita tutup kan? Kita sambung besok. Besok masih ada kan terakhir. Ya. Oke, ya Pak Mardhani, terima kasih banyak. Ini masih banyak sekali Pak pertanyaan Pak. Mungkin nanti teman bisa mengetikkan lagi pertanyaannya untuk besok, disimpan aja ya. Oke. Jadi besok kita masih dengan topik yang tentu saja sangat menarik, yaitu tentang monetisasi ya. Bagaimana cara menguangkan video yang sudah kita upload di YouTube menjadi pundi-pundi gitu ya. Nah ini sekaligus untuk memotivasi guru-guru supaya bisa membuat konten YouTube yang bagus, yang menarik, yang bermanfaat. Kita akan mendapatkan reward-nya dari itu ya secara finansial. Saya ucapkan terima kasih pada Mardhani atas sharing ilmunya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi Pak ya. Amin. SMK Pak ya, saya juga SMK. Terima kasih Bu Amiro atas kesempatannya kepada Pak Jim. Terima kasih telah menemani kita. Kita akan ketemu lagi besok. Ya, sampai ketemu lagi. Bu Amiro putus lagi. Ya, Bapak Ibu, terima kasih ya Bapak Ibu yang besok ketemu langsung dengan saya. Jadi besok sesi terakhir untuk guru YouTuber. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi Pak Mardhani. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu Amiro. Terima kasih Pak Mardhani. Ya, sama-sama Pak Jim. Mohon maaf Pak Jim, ini koneksi. Tidak apa-apa. Ya. Sudah saya akhiri. Iya. Terima kasih semua. Iya. Sampai ketemu lagi besok. Terima kasih. Main-main kalau ke Malang Pak, Ibu Amiro Iya, Pak Mardhani ya. Bagus Pak, channelnya Pak dikembangkan terus terima kasih.